Halo, selamat malam. Balik lagi di podcastnya Manusia Biasa. Oke, di sini gue pengen bahas mengenai apa gejala pertama terjadinya anxiety disorder. Oke, sebelumnya kemarin gue udah ngejelasin mengenai anxiety disorder. Apa saja anxiety disorder? Itu ada GAD, General Anxiety Disorder. Ada OCD, ada PTSD, dan lain-lainnya. Nah, gue mencoba kayak menceritakan apa aja yang dialami orang anxiety pertama kali. Ini awal ini cuma hanya lu sadar dulu. Di sini gue pengen lu sadar, dan belum lu sadar, lu itu nggak kenapa-napa. Oke, gue ceritakan nih. Pertama, apa aja yang dialami oleh orang-orang anxiety disorder. Nah, jadi awal gue kena anxiety disorder itu gara-gara puncak gue, dimana di saat gue selesai kuliah selama 1,5 tahun kurang lebih, gue belum dapat kerja juga. Kalau nggak salah belum sampai 1,5 tahun malah. Baru 6-7 bulanan malah. Karena gue orangnya yang berpikir lurus aja, perfeksionis gue. Jadi akhirnya gue kemakan dengan pikiran gue sendiri. Nah, akhirnya suatu saat gue lagi ngumpul di coffee di daerah Tebet. Di situ gue ngopi. Nah, berbincang panjang lah, gue kayak iri lah sama teman-teman gue yang udah kerja. Dia kayak bener-bener menyindir, nih bro, rokok jangan pakai duit orang tua terus dong, pakai duit sendiri gitu. Oke, it's no problem menurut gue nggak masalah gitu. Oke, lu udah kerja gitu, mungkin dia bercanda atau gimana. Nah, tapi di sini gue udah menandakan kalau mental gue itu nggak baik. Karena apa? Gue selalu baper. Dimana bapernya itu aneh. Apa-apa gue baper. Disindir dikit baper. Nah, ini udah menandakan bahwa mental tuh kurang baik. Itu dulu awareness-nya. Lu apa ya? Lu sadar dulu. Dari dulu tuh lu kalau misalkan punya sifat baper, dikit-dikit baper, dikit-dikit marah gitu ya kan, apa-apa posesif gitu. Ini buat khusus yang pacaran sih. Oke, lanjut. Nah, pas gue ngopi seharian itu, gue ingat gue cuma hanya gue belum nyentuh nasi kalau nggak salah. Gue belum nyentuh nasi. Gue makan mie, 2 mie double. Akhirnya gue mesen kopi Aceh lah situ, karena gue suka ngopi dulu. Tapi kalau sekarang udah nggak terlalu ngopi sih. Nah, di situ gue benar-benar merasakan kayak, wah, gue bengong aja. Gue udah merasa, ini kenapa ya gue kok bengong terus gitu kan, kayak kosong banget diri gue. Ya udah, akhirnya habis makan gue ngerokok, baliklah semua gitu, kira-kira pukul jam 9 malam. Dan jarak ke rumah dari Tebet ke Bekasi itu kurang lebih 1,5 jam. Gue inget banget, keluar dari situ badan gue udah mulai gak enak. Wah, gue kayaknya panas, badan gue udah gak enak. Akhirnya gue berangkat. Gue naik di flyover Tebet. Nah, pas di flyover Tebet itu gue merasakan berdebar. Bum. Habis berdebar itu rasanya dari kaki sampai tangan itu dingin banget. Gue di situ udah mengucapkan kalimat syahadat tuh, kira gue mati. Akhirnya gue bertahan seperti film-film tembak-tembakan tempur lah gitu ya kan. Kayak benar-benar alay gitu, gue drama. Kayak orang-orang anxiety itu orang-orang drama sumpah dari dulu tuh. Apa aja didramain, putus sama pacar didramain, dengerin lagu ya kan di kamar, terus sedih ya kan. Kayak gitu tuh, berantem sama teman didramain ya kan, berantem sama orang tua gara-gara sepele didramain. Ya begitulah orang anxiety dulunya.
Pas sebelum lu kena anxiety lu pasti kayak gitu, ya gak? Pasti, gue yakin banget. Ya udah, akhirnya gue panic attack. Nah selama itu gue di jalan tuh bener-bener merasakan naik motor yang tidak enak. Di situ gue cuma hanya bener-bener, ya Allah jangan mati di jalan ya Allah, gitu gue itu, jangan mati di jalan, gue harus ke rumah gitu kan. Pokoknya aneh dah itu. Cuma gue terus berusaha, bener-bener berusaha. Dan akhirnya sebelum nyampe rumah gue nelfon orang tua gue, Pak siapin kendaraan kita ke rumah sakit gitu kan. Kenapa gitu, badan gue gak enak. Nah baru nyampe depan gang itu gue udah suruh orang tua gue cepet-cepet bawa kendaraan dan akhirnya ke rumah sakit. Akhir gue nyampe, motor gue taruh luar dan gue teriak-teriak gitu, ayo, wah bener-bener lebay dah gitu. Karena memang gue bener-bener panik bro, sumpah bro. Makanya seru sih sebenarnya, awal-awal tuh seru gitu. Cuma oke lah, akhirnya ya udahlah. Gue ke rumah sakit, nyampe di mobil tuh gue udah, ya Allah ini kenapa ya, ya Allah ini kenapa ya gitu kan. Nah akhirnya gue nyampe rumah sakit. Nyampe di rumah sakit, di situ gue bener-bener agak lucu gitu. Dokternya ketawa-tawa karena gue bener-bener kayak, dok ini kenapa saya dok, saya akan kayak mau mati dok gitu. Dokternya makin ketawa kan, wah ada aja. Gue diperiksa. Nah kalau nggak salah gue disuntik, gue nggak tahu itu obatnya disuntik apa. Nah setelah disuntik itu gue panic attack gue hilang. Gue nggak tahu itu gue dikasih obat apa. Mungkin kalau orang-orang kayak menghafal obat kenal sih. Kayak tipikal Mas Erick Wibowo kan, dia hafal dengan macam-macam pengobatan emahnya kan, dan obat-obat psikiater gitu kan. Nah ngomong-ngomong, gue ini bisa sembuh karena berkat bukunya Erick Wibowo dan Kang Rohimat dan Mas Agung. Di situ gue benar-benar terima kasih banyak untuk beliau-beliau yang sudah membuat diriku ini lebih paten dan lebih dewasa gitu. Dan benar-benar lega banget. Benar-benar kayak merasakan ada pelangi yang bukan hanya turun di saat hujan, tapi selalu, mau itu panas dan apa, selalu ada pelangi. Walaupun setiap rintangan yang gue lalui itu parah gitu, hujan lebat lah istilahnya. Nah oke. Lanjutlah. Akhirnya gue disuntik dan dokter menyatakan kalau gue itu cuma kena mah. Oke lah, oke gue udah tenang. Gue balik dan gue ngambil obat-obatan. Nah akhirnya gue sampai rumah, gue duduk dan akhirnya gue tenangin diri gitu kan. Oke, selama 4 hari itu gue udah gak kenapa-napa. Oke lah. Ada interview kerja di suatu bank ternama di Jakarta lah gitu kan. Akhirnya gue berangkat sendiri naik motor. Oke lah, karena menurut gue gak kenapa-napa udahlah gitu kan, cuma mah gitu, kenapa belum lah gitu. Oke lah. Akhirnya pas gue naik motor pertama kali itu rasanya agak-agak aneh gitu kan, masih ada takut-takutnya gitu, panas dingin iya. Oke lah, nyampe di tempatnya HRD, gue masih normal aja tuh. Oke, akhirnya turun karena memang gue nggak keterima kerja lagi. Mungkin di situ mental gue jatuh lagi, dan akhirnya gue kena anxiety lagi. Dan habis makan soto dan sholat Jumat, gue inget banget, gue balik lagi di flyover, gue panic attack-nya. Di flyover Pancoran. Nah di situ gue panic attack lagi dan benar-benar luar biasa banget. Muka gue pucet total dan akhirnya sampai rumah tuh gue inget gue manggil ibu gue, ibu gitu, aduh gitu deh. Ya udah akhirnya gue dibeliin obat sama tetangga gue karena di rumah masih nggak ada orang.
cuma ibu gue nggak bisa naik motor gitu kan, nggak ada kendaraan lain gitu kan selain motor di rumah ya kan. Nah ya udah, dibeli obat, udah enakan tuh gue. Nah oke lah, gue tidur oke. Tapi ada yang aneh, setelah itu setiap gue keluar rumah itu rasanya nggak enak. Badan gue tuh bener-bener kayak merasa kayak ketarik gitu, bener-bener kayak ditarik gitu. Nah lambat laun selama 1 bulan gue nggak berani keluar rumah. Bener-bener buka pintu rumah aja udah bener-bener kayak, wah gila ini gue kenapa gitu, sadis banget gitu loh, kayak gitulah istilahnya dramanya. Nah selama 1 bulan gue belum tahu kalau gue kena anxiety itu. Akhirnya gue nemui Kang Rohimat. Di situ gue coba pengobatan mah. Oke, berarti mah gue belum sembuh nih. Oke, gue berobat aja dengan menjalani praktek-prakteknya Mas Rohimat, yang dimana kunyit dan temulawak itu gue minum sampai kurang lebih 2 bulan lah. Pas di 3 bulan Bang Kang Rohimat bilang, nanti pas 3 bulan lu bakal sembuh kok total. Oke, gue udah seneng tuh karena gue udah gak kambuh-kambuh ya kan. Nah lagi-lagi gue ada interview di perusahaan ternama Jakarta, dan akhirnya gue ditolak lagi dan gue panic attack lagi. Di sini gue mau mengetahui sih, karena memang pada saat itu anxiety disorder nggak bisa mikir jernih ya, apapun dipandang bener-bener kayak aneh. Wah ini gue kenapa gitu kan, kok ya pokoknya nggak mikir bisa positif lah, apapun pasti lu negatif, yakin gue. Nah ya udah akhirnya gue balik dan akhirnya gue nggak keluar rumah lagi. Kurang lebih gue nggak keluar rumah selama 2 bulan karena memang takutnya udah luar biasa. Gue bingung ini gue penyakit apa, karena Kang Rohimat bilang gue cuma mah. Nah ternyata ada salah satu kontennya dia kalau gue ini kena namanya anxiety. Oke lah, gue carilah di Google anxiety. Oke, oh anxiety itu gini toh. Oke lah, gue nggak peduli lah kalau tentang anxiety. Ini paling ntar juga sembuh sendirilah gitu. Oke lah, kurang lebih gue jalanin 2 minggu, makin parah, tidur nggak bisa ya kan, napas tuh udah kayak, ya Allah berat banget dah, nggak jelas. Nah ya udah akhirnya itu tuh gue bener-bener, ya Allah, bener-bener kayak perjalanan yang luar biasa sih menurut gue kena anxiety disorder ini. Ya udah akhirnya gue nemuin satu channel namanya Mas Erik Wibowo, dan gue beli buku paketnya sekaligus dari 1 sampai 3. Oke, gue ngikutin semua prakteknya dia dari awal sampai terakhir. Langkah-langkah pertama itu, ini gue ngutip dari bukunya Erik Wibowo nih, untuk penyembuhan hal pertama, lu harus stop bro baca-baca tentang mah mengakibatkan kematian. Itu lu stop dulu selama kurang lebih 4 bulan. Itu menurut gue ya, dari 4 bulan maksudnya itu dari lu awal mengetahui lu kena mah dan anxiety, lu stop, benar-benar buka Google dan benar-benar lu memikirkan ya udah bodo amat, ntar gue sembuh kok. Malah lu nyari solusinya, bukan kenapa penyebab lu sakit gitu. Oke, itu yang gue dapat, gue tangkep pertama dengan menjalani step by stepnya Erik Wibowo. Oke, gue jalani aja, gue nggak pernah mau Google lagi. Nah 1 titik, ternyata gak cuma mah yang gue rasain. Akhirnya gue kepo bro, kok badan gue sering gemeter, terus sakit di sini, sakit di situ, badan jantung lekit-lekit. Disitulah gue semakin makin kacau. Ini gue kasih tahu untuk orang awal-awal pertama, tolong otak lu yang sekarang bener-bener batu banget, stop dulu deh. Lu percaya dengan omongan gue saat ini. Lu jangan pernah membuka Google lagi membahas mengenai tentang penyakit jantung.
lu bukan penyakit jantung. Karena itu adalah ada sangkut pautnya dengan esofagus lu. Dimana esofagus lu agak kebuka. Kebuka itu akibat apa? Karena hormon kortisol yang menyebabkan lu stres itu keluar dan akhirnya menyerang si lambung tersebut. Seperti lambung lu kayak pup kayak detak jantung itu. Dan akhirnya si esofagus itu kayak membuka lebar dikit aja. Nah itu ada rasa nyelekit di sebelah kiri jantung bawah deket lambung. Celekit. Nah itu gue yakinkan sekali lagi demi Allah itu tidak ada sama sekali penyakit jantung di situ. Nah gue saranin ketika lu masih batuk, lu EKG aja dah, mau 15 kali, 35 kali, itu terserah lu, sampai otak lu meyakinkan kalau itu lu gak kenapa-napa. Oke, lanjutlah. Step kedua yang gue ikuti dari bukunya Mas Erick Wibowo nih. Kan banyak orang malas baca ya, maunya dengerin ya. Mungkin podcast ini akan gue ringkaskan dari beberapa sumber-sumber dan pengalaman gue sendiri gitu loh. Nah step kedua itu kalau nggak salah makan 4 jam sekali. Oke, ini makan 4 jam sekali perlu banget sih menurut gue, karena biar diri lu tuh bener-bener merasakan lu tuh kenyang, dan kenyang akhirnya lu nggak emah. Itu sih menarik bagi gue. Menarik tuh dalam arti di sini yang dimana dulu gue bener-bener berusaha payah buat diet dan akhirnya gue harus kurus gitu. Di sini bener-bener kayak kebuang sia-sia kena anxiety disorder ini. Jadi kayak bener-bener gue gendut parah karena gue makan 4 jam sekali. Karena itu bener-bener gue rasain tuh badan tuh beda. Karena pola ini gue ikutin selama kurang lebih 12 bulan. 12 bulan gue ikutin, bener-bener gue rasakan itu luar biasa sih di tubuh. Gue agak enak, enjoy, mah gue juga kayak sedikit-sedikit. Cuma memang ketika lu keluar rumah, mah lu bakal nyemprot sih, itu wajar. Ntar ada bahasannya lah. Nah, ketiga, step awal untuk tidak memperluas anxiety disorder lu atau GAD lu lebih parah. Nah, di sini bakal ada tantangannya ketika kalau lu punya pasangan. Di sini pasti pasangan lu kayak menuntut lu ya suatu hal yang ya udah nggak tabu lah di kalangan orang-orang anxiety, yang dimana kayak kurang menerima gitu. Tapi ada, itu kan cuma hanya segelintir. Cuma pasti ada pasangan yang menerima lo apa adanya sih. Cuma buat tipikal yang masih punya pasangan yang masih benar-benar meragukan tentang penyakit mental lu, coba meyakinkan dengan baik-baik dulu. Kalau memang dia nggak percaya, ajak dia ke psikiater atau seperti banyak sih tempat-tempat kayak online psikolog ya, banyak lah, dari kayak ya Ibunda gitu dan lain. Nah akhirnya di sini lu harus benar-benar meyakinkan pasangan lu atau keluarga lu. Sebenarnya kalau pasangan terlalu penting sih, cuma kalau orang tipikal kayak dramatis banget pacarannya, mungkin ini harus lu sampaikan gitu biar lu nggak memikirkan terus gitu. Dan akhirnya lu ya gimana mau sembuh, karena lu mikirnya bukan fokus ke diri lu tapi ke ceweknya gitu loh, maksud gue. Nah tadi kan udah step selanjutnya itu lu harus, ya mohon maaf sih, lu harus mengubah pola hidup lu, dimana yang dulunya lu nggak pernah olahraga, lu jadi olahraga. Ya minimal tuh lu jalan kaki lah, jalan kaki selama 15 menit. Dulu tuh gue sering banget cuma jalan kaki di dekat rumah kurang lebih itu 30 menit. Itu lakukan setiap hari kalau menurut gue sih setiap hari. Oke, olahraga itu berguna banget untuk meyakinkan diri otak lu kalau lu itu gak kenapa-napa.
gitu loh. Di sini gue cuma pengen kalau dalam berperang itu lu harus punya tameng yang lebih kuat dulu lah untuk melawan nanti pikiran lu yang jahat banget dah setelah step-step selanjutnya yang bakal gue bahas lah gitu. Nah di sini tuh lu harus membawa perlengkapan ini dulu untuk benar-benar lu bisa recovery total banget untuk anxiety disorder ini. Nah lanjut, untuk yang punya penyakit mah dan lu takut itu jantung, coba lu beli skipping itu cuma harganya 15.000 lah. Coba lu lakuin, lu buat skipping. Kalau lu memang itu jantung, lu bakal koit bro, serius gak bohong ya. Cobain deh, lu beli itu, lu cuma meyakinkan daripada EKG mahal bro. Mending duitnya itu buat makan, enak ya gak? Lu mendingan cuma buat beli skipping harga 15.000 sampai 35. Lu bisa meyakinkan total banget otak lu bahwasanya lu itu bukan jantung. Disitulah poin gue, dimana gue punya tameng duluan nih untuk melawan anxiety ini. Jadi nanti di tahap-tahap bulan-bulan selanjutnya, sorry nih, kalau anxiety penyembuhannya itu gak instan. Lu bener-bener bakal melewati tantangan yang luar biasa. Nangis darah. Gue cuma hanya ngasih tahu lu, bukan mendogma dan bukan menakut-nakuti lu. Karena yang lu harus punya ini dulu, tameng-tameng ini yang lu harus punya dulu untuk melangkah step-step selanjutnya. Oke. Nah, step selanjutnya ini adalah pola pikir. Pola pikir sih agak rumit karena memang masih terkontrol dengan ketakutan PTSD lu. Ya kayak panic attack di motor, panic attack di tempat umum, itu masih wajar sih. Cuma pola pikir lu di sini lu harus mencoba selalu memikirkan hal yang positif, mencoba bener-bener menerjang dimana pikiran-pikiran negatif lu yang muncul. Walaupun susah, lu terus mikir itu aja yang enak-enak. Oke, kalau kata Mas Erick Bowo, gue lebih setuju lu pada mikirin bokep ketimbang mikirin hal-hal yang tidak enak buat diri lu. Itu gue masih inget banget sampai sekarang. Itu termasuk mentor pola pikir yang menurut gue bagus sih. Lu coba bisa beli bukunya, ada 1 dan 2 dan 3. Cuma di sini gue pengen ngasih tahu lu dari langkah-langkahnya Mas Erick Bowo melalui visual suara, bukan tulisan gitu. Nah, lanjutlah. Ini mungkin step terakhir bagi gue untuk lanjut selanjutnya, untuk melalui step by step untuk recovery total anxiety. Nah, mungkin coba lu lagi-lagi beribadah. Oke, ini tameng yang paling luar biasa, beribadah. Di sini lu yang dulunya cuma hanya sholat sehari sekali, berusaha coba sholatnya 3 kali ditingkatkan, 2 kali, misalkan 1 ya minggu ini lu 2, minggu ini 2, minggu depan lu 3, minggu depannya lagi lu 4 ya. Pokoknya dimana ada peningkatan tentang ibadah lu. Lu harus tertuju, lu punya motivasi tentang ibadah lu. Kayak gue ada dulu, gue benar-benar takut komat di musola. Akhirnya sekarang gue berani untuk komat di musola. Gue punya target di dalam ibadah gue harus punya target. Nah, di sini bagi orang-orang anxiety pasti akan melewati dimana takut ke masjid. Itu nanti gue bakal bahas. Nah, di sini lo harus sholat dulu lah di rumah gitu. Sholat dulu di rumah untuk bertahap dimana ibadah lu tuh benerin dulu satu persatu. Nah, setelah lu sudah total 5 waktu, benar-benar menjamin banget 5 waktu. Oke, sekarang lu gue suruh ke masjid. Karena sekarang ini ada corona, ya nggak bisa gitu kan. Coba lu belajar berjamaah sama orang tua lu gitu loh. Nah, mungkin itu step-stepnya untuk awal sih menurut gue. Nah, memang panjang lebar sih mengenai kenapa anxiety gitu kan, kenapa ciri-cirinya gitu. Menurut gue dalam signifikannya orang-orang anxiety disorder itu
ciri-ciri yang paling utama yaitu adalah mah. Tapi nggak semuanya mah, tapi mahnya sampai GERD dan akhirnya lu panic attack. Kalau udah panic attack dan psikosomatis, nanti gue bakal bahas apa itu psikosomatis, itu pasti udah fix lu kena anxiety disorder tanpa lu harus ke psikiater menurut gue. Karena biaya psikiater itu cukup lumayan ya menurut gue. Obat-obatannya sih nggak terlalu mahal, cuma sekali ketemu itu lumayan gitu. Cuma ada BPJS sih, nggak apa-apa. Gue nggak ngelarang lu ke psikiater, tapi gue bolehin lah gitu. Cuma nanti gue bakal bahas gitu. Alangkah baiknya lu penyembuhan ini bener-bener lu fight tanpa obat. Itu saran gue, percaya sama gue. Nanti lu menemukan hal-hal yang unik di dalam hidup lu, dimana anxiety ini bener-bener membuat berubah total. Gue cuma kasih tahu sama lu, kalau anxiety ini bener-bener membawa kehidupan lu lebih baik. Biasanya orang-orang anxiety disorder ini dulu-dulunya orang-orang yang terpuruk dengan pola pikirnya dan ingin berubah dan nggak bisa. Gimana caranya ya? Nah, kebetulan mungkin Allah ngasih ini ada baiknya untuk merubah pola pikir dan pola hidup lu. Itu aja sih menurut gue. Nah, mungkin pembahasan kali ini itu aja sih di podcast manusia biasa. Untuk selanjutnya bakal gue bahas mengenai hal-hal yang lain untuk penyembuhan anxiety disorder. Memang agak unik pembahasan gue itu ketimbang yang lain. Cuma ini gue cuma ngasih tahu apa-apa saja awal-awal lu kena anxiety disorder. Biasanya itu kena anxiety disorder tuh punya poin-poinnya sih. Yang pertama, dalam seminggu apakah lu ketakutan? Kedua, apakah lu memikirkan yang tidak jelas atau yang bisa dibilang memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Ketiga itu takut mati. Keempat itu takut keluar rumah. Kelima itu anxiety sosial lah. Lu gak berani keluar rumah, lu mau diajak ngopi lu takut. Gitulah, itu udah fix sih anxiety sih. Kayak misalkan lu ditelepon temen lu ngajak ngopi, lu takut, lu nolak. Itu ya udah fix banget tuh anxiety disorder. Atau misalkan 2 hari kemudian temen lu nelfon, lu ngajak ngopi, tapi lu udah takut, itu udah fix sih lu itu anxiety disorder. Oke, sekian dari podcast manusia biasa. Nanti gue bakal bahas yang lainnya sih tentang anxiety disorder. Mungkin itu aja. Oke, bye, thank you.